Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pertemuan kita kali ini akan mengetengahkan kisah salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ketika seorang sahabat digelari dengan Al-Ansari, maknanya adalah sahabat tersebut berasal dari Madinah. Disebut dengan Al-Ansari terkait dengan peristiwa hijrah para sahabat dari Mekah menuju Madinah. Karena orang-orang yang ada di Madinah, mereka sudah berjanji kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menolong, membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta memberikan bantuan apapun kepada para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka atas pertolongan dan kebaikan mereka, para penduduk Madinah ini, sehingga mereka disebut dengan Al-Ansar, yaitu orang-orang yang memberikan pertolongan. Sekalian yang dirahmati oleh Allah, Jabir bin Abdullah masuk Islam sejak kecil. Beliau sudah dikenalkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam serta Islam yang mulia ini oleh ayahnya, yang pada saat itu ayahnya adalah salah seorang tokoh di kota Madinah. Beliau ingin anaknya ini kenal dengan Rasul, kenal dengan Islam ini adalah kenal dengan sebenar-benarnya. Maka ketika ayahnya Abdullah bin Amr Al-Ansari berangkat ke Mekah dengan penuh rasa rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana pertemuan ini menghasilkan sebuah perjanjian yang disebut dengan baiat. Baiat yang menumbuhkan rasa cinta. Baiat yang menumbuhkan rasa di mana orang-orang yang berbaiat saat itu, yang datang dari kota Madinah menuju kota Mekah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, menumbuhkan sebuah persaudaraan yang amat erat, yang tidak bisa didapatkan persaudaraan itu sebagaimana persaudaraan hanya sebagai persaudaraan ikatan darah. Karena dalam baiat itu mereka janji setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menolong dalam kondisi apapun, untuk setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk as-sam'u wa ta'ah, untuk mendengar dan taat. Dan mereka mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Jabir bin Abdullah pun ikut serta dalam perjanjian atau baiat ini, sehingga sejak kecil Jabir bin Abdullah dikenalkan oleh ayahnya kepada Rasul, kepada Islam ini sejak kecil, sehingga tertanam pada dirinya adalah tanaman-tanaman iman, tanaman-tanaman takwa, dan sudah berpancar di dalam dirinya keimanan dan ketakwaan yang kokoh. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, Jabir sudah tidak asing lagi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak asing lagi dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau pun banyak mengambil ilmu, banyak mengambil hadis, paling mengambil pelajaran agama ini, menghafal Al-Qur'an dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau juga termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tercatat di dalam kitab-kitab hadis dengan nama Musnad Jabir bin Abdullah, yang mencakup lebih dari 1540 hadis, dan kesemuanya dihafal
ya, oleh murid yang cerdas ini, Jabir bin Abdullah, dan diriwayatkan dari Nabi SAW untuk kemaslahatan kaum muslimin semuanya. Beliau murid Nabi SAW yang disebut dengan sahabat yang amat begitu dekat dengan Rasul, begitu setia dengan Rasul SAW, sehingga sekian ribu hadis beliau hafalkan dan beliau riwayatkan dari Nabi SAW langsung. Begitu juga disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, begitu juga di dalam Sahih Muslim, ya, beliau, ya, di dalam kedua sahih ini disebutkan oleh Bukhari dan Muslim, di dalam kedua sahihnya ini hadis-hadis yang diriwayatkan melalui jalur Jabir bin Abdullah ini tidak kurang dari 200 hadis. Sehingga Jabir pun dengan ilmunya sangat bermanfaat bagi umat. Ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang sangat bermanfaat. Bagaimana tidak, beliau menjadi seorang yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW yang begitu banyak. Jabir bin Abdullah, beliau tidak mengikuti perang Badar dan juga tidak mengikuti perang Uhud, karena saat itu Jabir bin Abdullah masih kecil, sehingga belum cukup umur apabila beliau ingin ikut di dalam kedua peperangan tersebut, yang mana dalam sejarah kedua perang ini adalah perang yang besar yang berpengaruh kepada masa depan Islam dan kaum muslimin. Beliau Jabir bin Abdullah dengan kedekatannya dengan Nabi SAW banyak menyaksikan langsung apa yang menjadi mukjizat Nabi SAW di masa hidupnya. Di antara mukjizat yang beliau lihat adalah manakala Jabir bin Abdullah ditinggal oleh ayahnya, yang mana ayahnya meninggal syahid di perang Uhud. Sebelum berperang, Abdullah, ayah dari Jabir ini, berpesan kepada Jabir bahwa dirinya sudah merasa bahwasannya akan mati atau meninggal syahid di jalan Allah pada saat ikut perang Uhud. Sehingga ayahnya pun berwasiat bahwa beliau banyak hutang. Beliau minta agar Jabir ini membayarkan hutangnya. Begitu juga ayahnya berpesan agar menjaga saudari-saudarinya, karena Jabir ini adalah satu-satunya anak laki-laki, sementara yang lain adalah saudaranya adalah semuanya perempuan. Maka Jabirlah yang menjadi tumpuan ayahnya untuk bagaimana bisa menanggung apa yang menjadi hutang ayahnya ketika nanti ayahnya sudah tiada. Maka terjadilah apa yang terjadi di perang Uhud. Ayahnya Abdullah bin Amr al-Ansari ini pun meninggal dunia. Karena beliau adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, dia pun berusaha bagaimana untuk bisa menunaikan wasiat serta melunasi hutang-hutang ayahnya Abdullah bin Amr al-Ansari ini. Namun, ikhwah sekalian, Jabir bukanlah orang yang berada. Jabir bukanlah orang yang memiliki kekayaan sehingga dia mampu untuk membayar hutang ayahnya. Dia hanya memiliki pohon kurma peninggalan ayahnya yang dia rawat. Seandainya pohon kurma ini dengan buah-buah yang ada selebat apapun dari pohon kurma ini, niscaya dia akan bisa melunasi hutang-hutang yang dimiliki ayahnya bertahun-tahun lamanya. Maka dia pun menyampaikan hal ini kepada Rasul SAW, bahwa ayahnya memiliki banyak hutang, sementara dari pohon yang dia miliki ini, selain untuk bagaimana dia bisa merawat saudari-saudarinya, dia juga harus membayar hutang-hutang ayahnya. Dan dia lihat dan dia sampaikan kepada Rasulullah SAW, tidak mungkin untuk bisa membayar dalam waktu yang begitu cepat, dalam waktu yang singkat, butuh bertahun-tahun. Bisa jadi Jabir pun, ya, pada saatnya nanti dia sudah meninggal pun juga belum terbayar. Maka Rasul pun meminta kepada Jabir untuk ditunjukkan di manakah tempat jatuhnya buah pohon kurmanya itu. Ya.
Maka Jabir pun mengantar Nabi SAW ke tempat jatuh yang dimaksud, atau ke tempat jatuhnya kurma yang dimiliki oleh Jabir. Sesampainya di sana, Rasul SAW meminta kepada Jabir agar menyebutkan hutang ayahnya itu berapa. Akhirnya Jabir pun menyebutkan jumlah hutangnya, dan mulai saat itu banyak pohon atau banyak buah kurma yang jatuh dari pohon yang dia miliki ini, dan orang-orang yang menagih hutang atau orang-orang yang dihutangi oleh ayahnya Abdullah bin Amr pun datang mengambil buah-buah yang ada di situ, ya, buah kurma yang ada di situ sesuai dengan jumlah hutang mereka. Akhirnya alhamdulillah hutang-hutang ayahnya pun lunas. Tetapi lebih dari itu, Jabir bin Abdullah melihat buah kurma yang jatuh yang begitu banyak, yang sudah diambil oleh orang-orang yang memiliki piutang terhadap ayahnya ini pun, ternyata dia lihat, dia dapati kurma tersebut tidak berkurang sedikit pun. Ini adalah keberkahan dari Rasul SAW melalui mujizatnya, ya, yang mana Jabir bin Abdullah begitu melihat bagaimana mukjizat Nabi SAW, pohon kurma yang dia miliki mampu untuk ia jadikan melunasi hutang-hutang ayahnya. Namun begitu juga kurma yang dia lihat berjatuhan dari pohonnya itu tidak berkurang walaupun sudah diambil oleh orang-orang yang ingin dibayar hutang-hutang ayahnya. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di sana juga ada lagi mukjizat, ya, yang dilihat oleh Jabir ini, ya, tepatnya ketika Jabir bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ikut dalam membuat parit perang Khandaq. Perang Khandaq ini juga disebut dengan perang Ahzab, ya, disebut dengan perang Ahzab karena orang-orang Quraisy yang ingin menyerang kota Madinah, mereka itu berkelompok-berkelompok, ya, dengan tenda-tenda yang mereka miliki. Disebut dengan perang Khandaq karena atas saran Salman Al-Farisi kepada Rasul SAW agar, ya, para sahabat membuat parit sehingga nanti ketika lawannya ingin menyerang bisa terjebur di dalam parit itu. Tidak terbayang bagaimana kita lihat, ya, padang pasir yang begitu panas, gersang, dan penuh dengan bebatuan yang amat keras, ya, mereka harus melubangi parit yang begitu dalam dan begitu panjang, ya, tidak terbayang oleh kita. Di tempat kita saja yang mungkin sejuk, ya, udaranya, seandainya kita disuruh menggali parit, ya, mesti kita akan terbayang bagaimana capeknya membuat parit itu. Tetapi karena bahasa iman para sahabat itu memanggil mereka, maka susah payah itu tidak terbayang oleh mereka. Tidak dibayangkan kemudian mereka terus mundur, tidak. Tetapi mereka terus berjuang, terus mendukung apa yang menjadi dakwah Nabi SAW sehingga Islam ini tersebar kepada seluruh dunia. Akhirnya mereka pun menggali parit, termasuk di dalamnya adalah Jabir bin Abdullah ini. Jabir bin Abdullah, ya, ketika membuat parit dan menggali, ya, padang pasir yang begitu beratnya, termasuk di situ ada bebatuan yang begitu keras, Jabir bin Abdullah pun mendapatkan sebuah batu yang begitu keras, ya, dia berusaha untuk memukul batu itu, tidak hancur. Akhirnya beliau memanggil Rasulullah SAW dan menyampaikan bahwa di sana ada batu yang harus dihancurkan tetapi keras. Rasul pun bertanya di mana batu itu. Akhirnya Rasulullah SAW, ya, dengan cangkulnya batu itu beliau cangkul, ya, dengan sekali cangkulan batu itu langsung terbelah. Masya Allah, ini mukjizat yang kedua. Kemudian di waktu yang sama, ya, Jabir bin Abdullah melihat Rasul SAW mengganjal perutnya dengan batu, ya, di peristiwa sama, di saat para sahabat serta Nabi SAW ikut serta menggali parit. Perutnya diganjal dengan batu karena lapar, ya. Dan para sahabat yang lain pun juga sudah mulai terasa kelaparan dan kehausan, tetapi mereka tidak menyampaikan keluhan itu. Ketika Jabir melihat Rasul SAW
menahan perutnya dengan batu itu, ya, beliau kasihan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Membayangkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam lapar. Akhirnya dia pun izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk pulang sejenak, ya, menemui istrinya. Dan di sana setelah nyampe di rumahnya, Jabir bin Abdullah, ya, menyampaikan kepada istrinya tentang apa yang dilihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Rasul sedang lapar dan beliau masa kasihan, barangkali ada agak, ya, yang bisa dimakan. Istrinya pun mengatakan, ya, di sana ada gandum, ada daging, tapi cukup untuk 1 atau 2 orang. Gitu. Baik, nggak apa-apa, kata Jabir ini kepada istrinya. Saya akan menyiapkan itu, ya, untuk Rasulullah SAW. Mohon, ya, dia mohon kepada istrinya untuk dibuatkan, diadonkan roti dan juga mulai dimasakkan dagingnya. Mulailah dimasak oleh istrinya. Dan dia merasa yakin bahwa di situ ada makanan dan siap untuk dihidangkan setelah matang nanti, karena istrinya juga udah masak, ya. Akhirnya Jabir pun kembali menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada Rasul, wahai Rasul, ya, bahwasanya istrinya sedang memasak. Kiranya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk mampir ke rumahnya untuk makan. Rasul bertanya, berapa porsi yang kamu siapkan? Jabir setengah malu menyampaikan, ya, cuman berdua aja, wahai Rasul, cukup untuk Anda, gitu. Nah, mendengar jawaban ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bukannya malah langsung berangkat, tetapi memanggil para sahabat, mengatakan, wahai, ya, kaum mukminin semuanya, ya. Para sahabat dipanggil Rasulullah SAW untuk menyampaikan bahwa Jabir bin Abdullah telah menyiapkan makanan untuk kita. Ya. Marilah kita berangkat ke rumah Jabir. Mendengar ini, Jabir kaget, gitu. Bagaimana makanan cuma 2 orang, tetapi Rasulullah SAW malah memanggil semua orang yang ada di situ. Dia pun langsung lari menemui istrinya dan menyampaikan kepada istrinya dengan penuh dengan galau, gitu, ya. Gimana ini, gitu, menyampaikan kepada istrinya bahwa Rasulullah SAW mengundang seluruh sahabatnya untuk ikut makan, padahal yang disiapkan cuma 2. Sehingga istrinya pun bertanya, apakah engkau tidak menyampaikan kepada Rasul bahwa yang kita siapkan cuma 2? Suhaib pun menyampaikan, Jabir menyampaikan, ya, sudah saya sampaikan, tetapi Rasul tidak menghiraukan, malah manggil. Sehingga istri menyampaikan, ya udahlah, Rasulullah SAW lebih tahu tentang apa yang beliau lakukan. Maka sesampainya di tempatnya Jabir, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat untuk antri dan tidak berdesak-desakan. Dan beliau pun menyampaikan kepada Jabir agar istrinya, ya, memberikan kepadanya daging dan kuah, ya, di sendok kuahnya. Dan juga roti. Akhirnya setelah diberikan, ya, roti, daging serta kuah oleh istrinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu Jabir melihat begitu melimpah roti yang disediakan di atas daging tadi, sehingga para sahabat yang di situ memakan dari apa yang dihidangkan oleh Jabir yang awalnya hanya untuk 2 orang, cukup untuk seluruh sahabat dan mereka kenyang. Masya Allah. Ini adalah mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang langsung disaksikan oleh Jabir dan berkenaan dengan Jabir langsung kejadiannya. Inilah kedekatan Jabir terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Jabir sejak kecil sudah mulai beriman, masuk Islam, kemudian bagaimana dia bisa menghambakan diri kepada Allah dan dengan mengabdikan dirinya untuk Islam, mempelajari Islam dengan baik, mendekatkan diri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk bagaimana dia mendapatkan ilmu berupa menghafal Al-Qur'an, meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk kaum muslimin. Sekalian, barangkali ini yang bisa kami sampaikan dari kisah Jabir bin Abdullah yang begitu indah ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada saat ini bermanfaat untuk kita semuanya.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.